Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan memulai ibadah online pada saat pagi hari ini. Kita akan saat teduh sejenak. Jemaat kami ajak bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Kita angkat satu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku Bapa di surga, segala puji hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Karena hanya Engkau yang layak kami puja dan kami sembah. Karena tanpa Engkau Yesus, hidup kami akan sia-sia. Dan hanya ada di dalam Yesus ada pengharapan.
Bapa Surgawi, kami menyerahkan ibadah online pada saat pagi hari ini dari awal sampai akhirnya ke tangan kuasa-Mu. Urapi setiap kami yang ambil bagian pelayanan pada pagi hari ini Bapa, baik pemain musik, WA, singer, juga kameramen, semuanya boleh berjalan dengan baik. Terlebih jemaat Tuhan yang kebaktian di rumah, biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan. Mereka terus berserah apapun yang terjadi di dalam hidup ini, apapun yang terjadi di dunia ini, biarlah mereka terus berserah kepadamu. Urapi juga hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menguatkan iman setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah online dari awal sampai akhirnya ke tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saya akan bacakan hukum Allah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tercatat di dalam kitab Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kita akan lanjutkan pujian kita dengan satu pujian Bapa yang utama. Sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Bapa
Dan kami ajak bangkit berdiri dan seluruh bumi melakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita angkat satu pujian, Kau Allahku yang adil. Kita mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya akan bacakan ayat Alkitab. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tercatat di dalam kitab 2 Korintus 9 ayat 7 dan sambil persembahan dilakukan, kita angkat satu pujian persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa
Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sambil menunggu hambanya, kita angkat satu pujian, Tuhan Aku Rindu. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, khususnya jemaat GSK Kelapa Gading, dimanapun Anda berada saat ini. Semoga kita semua di dalam keadaan sehat dan terus memiliki semangat di dalam mengikut Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada majelis dan seluruh jemaat GSK Kelapa Gading yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Walaupun secara online, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita di dalam belajar firman Tuhan. Untuk itu, sebelum lebih jauh di dalam kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami sangat mengucap syukur. Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah walaupun kami masih di dalam ibadah online, tetapi kami tetap bersyukur dan bersukacita. Tuhan tetap menyertai kami, Tuhan tetap sama baik hari ini dan sampai saat ini. Tuhan masih memelihara kami, menjaga kami, melindungi kami, memelihara kami. Dan izinkan kami Tuhan, perkenankan kami belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Bukalah setiap hati kami supaya kami mengerti akan perkataan Tuhan. Dan mampukan Tuhan hamba-Mu di dalam menjelaskan firman-Mu ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pimpinan Tuhan dalam penyertaan pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat GSK Kelapa Gading yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kita bersyukur sekali bahwa bangsa Indonesia sudah merayakan kemerdekaan kita yang ke-75 tahun. Saudaraku, kalau kita flashback ke belakang, bagaimana kehidupan bangsa kita sebelum mengalami kemerdekaan.
Banyak sekali kekhawatiran, ketakutan yang dialami oleh bangsa Indonesia, oleh masyarakat pada saat itu. Nah, oleh karena ketakutan dan kecemasan itu akan musuh yang kapanpun ketakutan dan kecemasan itu menghantui perasaan rakyat bangsa Indonesia karena musuh yang sewaktu-waktu bisa membunuh atau membinasakan. Tetapi saudara, kalau kita bandingkan dengan situasi dan kondisi saat ini, walaupun kita sudah menjalani atau hidup di dalam masa kemerdekaan, tetapi tidak jauh beda dengan masa-masa yang dahulu sebelum bangsa Indonesia merdeka. Kenapa saudaraku? Karena saudaraku, sekarang ini kita bergelut dan kadang kita dihantui oleh perasaan takut dan khawatir. Kebebasan kita sangat terbatas oleh karena pandemi atau COVID-19 yang masih melanda dunia termasuk Indonesia. Jadi saudaraku, kita merasa tidak bebas, kita merasa tidak nyaman, kita harus memakai protokol-protokol dimanapun kita berada. Tetapi saudaraku, kita tetap bersemangat dan bersukacita dan bersyukur bangsa kita boleh terus di dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam situasi seperti ini saya mengamati situasi ini menciptakan manusia-manusia yang memiliki sikap dan karakter yang berbeda-beda. Ya, ada 3 sikap atau karakter yang dimiliki oleh manusia di dalam situasi pandemi saat ini. Yang pertama adalah manusia yang memiliki sikap acuh tak acuh, atau manusia yang tidak mau tahu dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Yang penting aku happy. Demikian. Nah, tipe manusia yang seperti ini adalah dia cenderung mengabaikan setiap protokol-protokol yang diberikan. Dia akan mengabaikan semua peraturan-peraturan yang penting dia happy, sesuka-suka dia. Manusia seperti ini adalah manusia yang sok sakti. Di dalam situasi saat ini kita tidak boleh demikian. Kalaupun kita memiliki iman, saya katakan itu adalah iman yang konyol. Kenapa? Karena kita tidak taat, kita mengabaikan setiap peraturan, kita mengabaikan setiap peringatan. Untuk itu saudaraku, kita sebagai anak Tuhan jangan memiliki sikap acuh tak acuh atau memiliki sikap cuek dengan keadaan, masa bodoh. Ya, jangan merasa kita sakti atau anti dengan segala virus karena badan kita ini adalah lemah. Setiap saat pun kita bisa terinfeksi. Untuk itu patuhilah protokol yang ada. Kemudian saudaraku, tipe yang kedua adalah manusia yang memiliki rasa ketakutan yang berlebihan. Ketakutan setengah mati. Untuk itu tipe manusia yang seperti ini, dia akan cenderung mengisolasi diri dengan ketat. Dia akan mengurung diri, dia tidak mau berjumpa dengan orang lain. Bahkan dia stop segala kegiatannya di luar, pekerjaannya di luar. Begitu memproteksi diri, sebenarnya nggak masalah. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah ketika ketakutan yang dah berlebihan di dalam kehidupannya, sehingga membuat dia tidak fokus, membuat dia menjadi bingung, menjadi gelisah, ya, sehingga dia juga terisolir dari dunia luar. Manusia yang seperti ini adalah, saya katakan, jika dia seorang pemimpin, maka dia tidak akan bisa memimpin dengan baik. Jika ia seorang hamba Tuhan, saya pastikan dia tidak akan pernah bisa melayani di tengah-tengah jemaatnya. Oleh karena situasi dan ketakutan, kecemasan akan terinfeksi virus COVID-19 ini. Kalaupun dia memiliki iman, saya katakan juga adalah iman yang dimiliki perlu dipertanyakan. Kemudian saudaraku, yang ketiga adalah manusia yang memiliki prinsip hidup yang benar. Nah, ini perlu kita teladani saudaraku. Di mana tipe manusia seperti ini adalah dia berusaha tenang, dia tidak takut berlebihan, dia tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa.
walaupun dengan protokol-protokol yang ditaati dengan patuh dan tidak mengabaikan sedikit pun protokol itu. Nah, jika ia seorang pemimpin, maka saya pastikan dia akan tetap bisa memimpin, tidak terpengaruh oleh keadaan dan situasi saat ini. Jika ia seorang hamba Tuhan, ia akan tetap bisa melayani jemaatnya yang membutuhkannya. Entah itu di rumah duka, entah itu di rumah sakit, entah itu mengunjungi jemaatnya dan sebagainya, saudaraku. Tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Walaupun mungkin ada sedikit rasa takut, tetapi bukan ketakutan yang berlebihan. Karena ia percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari ini atau di dunia ini, itu atas kendali dan atas seizin Tuhan. Untuk itu, dia tetap percaya kepada Tuhan dan tetap mematuhi protokol yang ada. Nah, jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita ada di posisi yang mana saat ini? Tetapi kita yang pasti, kita harus merdeka dari yang namanya ketakutan yang berlebihan. Karena ternyata dampak ketakutan yang berlebihan itu sangat-sangat berbahaya. Segala kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, itu adalah pembunuh iman yang paling ampuh. Kenapa demikian? Luar biasa sekali dampaknya. Pada hari ini kita mau belajar bersama-sama. Seperti tema kita pada hari ini adalah kemerdekaan dari ketakutan. Di dalam 1 Yohanes ayatnya yang keempat, 1 Yohanes pasal yang keempat ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakannya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikian saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita. Bapak Ibu, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada, surat 1 Yohanes yang pertama atau disingkat dengan surat 1 Yohanes adalah salah satu surat yang terdapat di dalam perjanjian baru di dalam Alkitab, yang merupakan sebuah surat yang dikirim dan diedarkan kepada kelompok lain, yang mana tulisan ini berupa wejangan untuk membina iman yang sejati. Kalau kita membaca secara keseluruhan nats ini di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-21, di mana di sana dikatakan di dalam surat 1 Yohanes itu menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Kasih Allah adalah dasar dari segala kebenaran yang diperintahkan kepada kita untuk mengasihi Allah. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Kasih itu berasal dari Allah. Untuk itu, untuk mengenal Allah, manusia harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Karena jika diabaikan salah satu, itu bukan kasih dan itu tidak sempurna. Tetapi yang sempurna adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Lalu di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 yang sudah tadi kita baca, dikatakan di sana kasih, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tetapi kenyataannya di dalam hidup kita seringkali ketakutanlah yang lebih dominan dalam hidup kita, apalagi di tengah situasi dan kondisi saat ini. Ketakutan menjadi lebih dominan. Untuk itu saudara, kita akan belajar ada 3 hal yang pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita merdeka dari ketakutan yang berlebihan itu. Ya, yang pertama adalah tetap percaya. Ya, yang pertama tetap percaya. Artinya memiliki iman yang konsisten, tidak berubah-ubah, tidak terpengaruh oleh keadaan atau situasi atau kondisi apapun di dalam hidupnya. Hidupnya tetap tertuju kepada Allah.
imannya tetap iman yang benar. Nah, karena iman yang benar itu bukan hanya iman yang diucapkan saja, tetapi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman itu harus diekspresikan di dalam hidup kita. Nah, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudaraku, ketika kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka apapun yang kita alami saat ini, kita percaya Tuhan pasti menjaga dan melindungi. Sebaliknya ketika kita kurang percaya, kita mulai merasakan ketakutan, kecemasan, bimbang, khawatir. Kita takut melangkah di dalam kehidupan kita. Walaupun kita memiliki iman, saya katakan itu adalah iman yang konyol. Untuk itu di tengah situasi dan kondisi pandemi saat ini, kita tidak mungkin hanya berdiam diri, sementara roda kehidupan tetap berjalan. Nah, untuk itu yang harus kita lakukan adalah tetap percaya. Kemudian kita tetap melakukan aktivitas kita seperti sedia kala, tetapi tidak mengabaikan yang namanya protokol yang sudah ditetapkan. Untuk apa? Untuk kebaikan kita dan kebaikan orang lain. Nah, kemudian saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita ini adalah anak-anak Tuhan yang dijaga, dilindungi seperti seorang anak yang dijaga oleh orang tua. Yang Tuhan inginkan adalah kita percaya nggak akan pemeliharaannya, akan perlindungan Tuhan itu. Bukankah kita adalah orang istimewa yang dipilih dan diselamatkan? Tapi kenapa ketakutan yang menjadi dominan dalam hidup kita? Artinya dalam hal ini kita tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Saudaraku, ada sebuah ilustrasi kuno di India, di mana di sana seorang pemuda akan dikatakan sudah memiliki tingkat kedewasaan yang luar biasa, atau seorang pemuda ini dikatakan nanti dia sudah dewasa apabila dia menjalani suatu ujian. Nah, seorang pemuda ini akan dibawa di hutan yang sangat jauh dari pemukiman. Nah, kemudian pemuda ini akan ditinggalkan di hutan itu. Nah, syaratnya adalah dia harus menjalani ujian itu selama 1 malam. Dia tidak boleh menangis, mungkin takut boleh, tapi tidak boleh menangis, tidak boleh lari di hutan itu, dia tidak boleh berteriak. Nah, kuncinya dia harus tetap diam. Walaupun takut, dia harus menahan sampai pagi. Kalau dia berhasil, maka dia sudah dikatakan pria dewasa. Saudara bayangkan, di tengah hutan sendirian, ya, tanpa membawa senjata, tidak membawa perlengkapan tidur, baju tebal dan sebagainya, tetapi seorang pemuda ini harus dengan berani menghadapi ujian itu. Nah, sepanjang malam mungkin dia tidak akan bisa tidur, Bapak Ibu. Karena ketakutan, mungkin ada suara-suara yang mengerikan di sekitarnya, langkah-langkah kaki yang dia tidak tahu apakah itu mungkin binatang buas ataukah suara-suara apa. Sepanjang malam mungkin tubuhnya akan bercucuran keringat dingin, takut. Tetapi saudara, kalau dia sampai pagi berhasil tidak lari, tidak nangis dan tidak pergi dari tempat itu, maka dikatakan dia lulus. Saudaraku, setelah pagi pun tiba, seorang pemuda ini begitu lega karena pada akhirnya ujiannya selesai. Tetapi alangkah yang lebih kagetnya lagi seorang pemuda ini adalah ketika matahari sudah menerangi hutan itu, dia kaget. Ternyata di belakangnya adalah papanya sepanjang malam berdiri dengan memegang senjata, menjaga dia, melindungi dia. Sewaktu-waktu kalau ada binatang buas, maka papanya lah yang akan melindungi dia dari binatang buas dan sebagainya. Saudaraku, ini gambaran kehidupan kita saat ini. Bukankah kita ini adalah manusia yang sudah dipilih oleh Tuhan? Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang diselamatkan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan membiarkan kita jatuh dan membiarkan kita mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita? Bukankah Dia akan selalu melindungi? Dia akan menjaga kita. Kuncinya adalah kita percaya tidak dengan kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Tuhan mengasihi kita lebih daripada orang tua kita, karena Dia Allah yang maha kasih. Dia adalah kasih itu. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, untuk itu di tengah pandemi ini buktikan iman kita dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jangan sampai di tengah situasi sulit ini kasih kita menjadi mati oleh karena situasi. Kita tidak bisa melayani, kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain, tetapi hidup kita dikekang oleh ketakutan yang berlebihan. Saudaraku, ketakutan yang berlebihan itu melumpuhkan iman kita, kemudian melumpuhkan imunitas tubuh kita. Nah, itu membuat kita menjadi tidak percaya. Untuk itu yang pertama tadi saya katakan bahwa bagaimana supaya kita merdeka dari ketakutan adalah yang pertama, tetap percaya. Justru kalau kita ketakutan itulah maka tubuh kita menjadi lemah, ya. Imun kita pun menjadi lemah, ya. Ketakutan mengandung hukuman, ya. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayatnya yang ke-18 dikatakan ketakutan itu mengandung hukuman. Untuk itu seharusnya yang kita harus miliki adalah kita tidak memiliki ketakutan yang berlebihan. Karena ketakutan itu akan melumpuhkan iman kita semua. Kemudian yang kedua, saudaraku, rahasia yang kedua bagaimana supaya kita merdeka dari ketakutan yang berlebihan itu. Yang kedua adalah tutup pintu ketakutan kita. Setiap orang pasti memiliki yang namanya rasa takut. Tetapi kita punya pilihan, apakah kita mau menutup pintu ketakutan kita, ataukah kita berdiam diri dan menikmati di sana sehingga kita terkurung dan kita tidak bisa lepas dari yang namanya ketakutan. Ketakutan dapat melumpuhkan, ketakutan juga akan mencoba menjauhkan kita dari yang terbaik dari Allah. Itu membuat kita tidak bisa bertumbuh dan tidak bisa memperlebar kapasitas seperti yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Ketakutan itu seperti penyakit dalam satu area yang dapat menyebar dan dapat mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Kabar baiknya Bapak Ibu adalah kita tidak harus hidup dalam ketakutan itu. Sebagai orang percaya kita memiliki kemenangan atas rasa takut. Alkitab memberitahukan bahwa ketakutan bukanlah berasal dari Tuhan. Karena di dalam 2 Timotius di sana dikatakan bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada manusia, kepada orang percaya. Tetapi Ia memberikan kasih, Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan ketertiban bagi kita semua. Oleh sebab itu kita sekarang tahu bahwa roh ketakutan itu adalah musuh yang mencoba mendistorsi realitas dan mencoba mencegah kita untuk bergerak maju. Itulah mengapa kita harus menutup pintu ketakutan itu. Anda mungkin pernah mendengar bahwa rasa takut itu adalah false evidence appearing real, atau bukti palsu yang seakan-akan tampak nyata. Bukti palsu yang seakan-akan tampak nyata. Untuk itu jika kita sudah mengenali akar dari rasa takut sebagai suatu kebohongan, maka hendaklah kita menolaknya dan dapat menerapkan kebenaran firman Tuhan yang membebaskan kita dari rasa takut dalam Yohanes 8 ayat yang ke-32. Saudaraku, ternyata ketakutan yang berlebihan sangat berdampak bagi kehidupan orang percaya. Di dalam Alkitab pun ada beberapa orang-orang yang padahal dia takut akan Tuhan, tetapi oleh karena ketakutan yang berlebihan di dalam kehidupannya, maka berakibat fatal bagi kehidupannya. Yang pertama adalah Adam. Ketika ia melakukan suatu kesalahan, dia lari daripada Allah, dia takut berlebihan, dia bersembunyi daripada Allah. Dia tidak mengakui secara gentle di hadapan Tuhan. Bahkan dia hanya bisa menyalahkan Hawa. Manusia kalau sudah mengalami namanya ketakutan maka akan cenderung membela diri.
cenderung akan bersembunyi, cenderung akan lari daripada Tuhan karena rasa takut itu. Kemudian Abraham, karena takut kepada kuasa raja dan takut dibunuh, maka Abraham berbohong. Dan dia mengatakan bahwa istrinya adalah adik perempuannya. Ini gambaran bagi kita. Manusia kalau sudah ketakutan, maka tidak akan jujur. Cenderung berbohong. Kemudian Saul, karena takut kedudukannya digantikan oleh Daud. Takut segala apa yang dimiliki nanti akan dimiliki oleh Daud. Ketakutannya itu membuat dia mencari berbagai cara, menghalalkan berbagai cara untuk menyingkirkan Daud, untuk membunuh Daud. Nah, ini gambaran juga bagi kita. Terkadang kita juga demikian. Yang ketiga adalah bagaimana kita memiliki kemerdekaan dari ketakutan, yaitu adalah tetap semangat dan saling memberikan semangat. Di tengah ketakutan, ketidakpastian dalam menghadapi situasi dan kondisi pandemi saat ini, marilah kita tetap memiliki spirit yang tinggi, tetap memiliki semangat juang yang tinggi, tetap optimis, tidak pesimis. Ya, pandanglah Allah dan percayalah bahwa Allah tetap menuntun hidup kita dan melindungi kita. Dan percayalah bahwa ingatlah betapa banyak berkat dan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Jadi penting sekali memiliki semangat. Penting sekali memberikan semangat, menularkan semangat kepada orang lain di sekitar kita. Tepat dan benar Amsal mengatakan, Amsal 17 ayat yang ke-22 dikatakan di sana, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya Bapak Ibu, ketika kita memiliki hati yang gembira, memiliki semangat yang gembira, maka endorfin di dalam diri kita pun juga akan menjadi gembira. Di dalam diri kita itu manusia itu ada yang disebut dengan endorfin, yaitu jenis hormon senyawa kimia dalam tubuh yang fungsinya mengendalikan luka dan mengendalikan rasa stres dan membuat tubuh menjadi kebal atau membuat imunitas kita menjadi kuat. Jadi apabila endorfin dalam tubuh kita terganggu oleh karena rasa ketakutan yang berlebihan, maka niscaya kehidupan kita pun, iman kita pun akan tidak bertumbuh dan imunitas tubuh kita pun akan terganggu. Jadi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, tetap semangat bukan berarti hanya untuk diri kita sendiri, hanya untuk dipendam, tetapi kita tularkan, kita bagikan kepada sesama. Karena kasih yang sesungguhnya itu adalah ketika kasih dan semangat itu kita bagi kepada orang di sekitar kita. Jadi ada 3 hal pada pagi hari ini kita bersama-sama belajar bagaimana kita merdeka dari ketakutan. Yang pertama adalah tetap percaya. Yang kedua adalah tutup pintu ketakutan kita. Dan yang ketiga adalah tetap semangat dan saling memberikan semangat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini, mengingatkan kami Tuhan, di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sulit saat ini, kami harus tetap percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang selalu melindungi kami. Kami juga Tuhan harus menutup pintu ketakutan kami. Dan kami juga Tuhan harus tetap memiliki semangat dan saling memberikan semangat kepada sesama di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa
Berkatilah Tuhan jemaat GSK Kelapa Gading dimanapun mereka saat ini berada. Mungkin mereka yang lemah tubuh, mungkin mereka yang sakit, mungkin mereka yang memiliki pergumulan. Berkati Tuhan, berikan kemampuan mereka di dalam menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan dan kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami sama-sama dengarkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih pada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita dengarkan boleh menguatkan setiap kita yang mendengarkannya. Dan jemaat kami ajak bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan doksologi. Nanti hambanya akan berdoa persembahan, doa syafaat, dan doa berkat. Serta ditutup. Amin. Amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur bahwa di sepanjang bulan ini kami dihantar, di-leading oleh firman Tuhan untuk merenungkan tentang kemerdekaan kami secara rohani di dalam Kristus Yesus. Terkhusus hari ini kami merenungkan tentang kemerdekaan dari ketakutan. Tuhan, kami mengakui seringkali kami bukan tertakut, tetapi kami ketakutan. Biarlah dengan firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, kami diberikan kekuatan iman untuk kami mengalahkan ketakutan itu, supaya kami terbebas daripada penjajahan ketakutan, karena ketakutan mengandung hukuman. Biarlah firman Tuhan ini dengar, Roh Kudus memeteraikan, sehingga kami dalam Yesus Kristus, oleh karena iman percaya, kami menikmati kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami sungguh bersyukur telah menikmati kemerdekaan kurang lebih sekitar 75 tahun lamanya. Kami berdoa biarlah bangsa Indonesia ini arif dan bijak untuk bisa merespon tentang kemerdekaan yang telah diperoleh 75 tahun yang lalu. Dan sekarang dengan arif dan bijak mengisi kemerdekaan supaya kami bisa menikmati kemerdekaan sebagai bangsa. Berkati pemerintah kami Indonesia, dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Bersyukur khusus untuk Presiden kami Pak Jokowi. Tuhan memberkati beliau supaya diberi kuat dan sehat, stamina yang baik untuk memimpin bangsa ini, baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Tuhanlah kiranya memberkati supaya Indonesia ke depan adalah Indonesia yang lebih maju, yang lebih memartabat, yang lebih berhasil mencapai cita-citanya. Kami berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun kami Tuhan tempatkan di berbagai tempat di seluruh provinsi Indonesia, di Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, dimanapun anak-anak Tuhan ada. Engkau memberkati supaya kami sebagai gereja Tuhan menyatakan akan Kristus bagi Indonesia, supaya gerejamu, nama Tuhan dipermuliakan, Injil diberitakan, jiwa-jiwa dituai. Kami berdoa untuk juga pekerjaan melalui gereja sedang Kristus, setiap gereja lokal yang ada di bawah naungan sinode. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, supaya kami gereja sedang Kristus tetap maju, tetap eksis, dan tetap di dalam visi misinya Tuhan, yaitu adalah kami tidak melupakan jiwa-jiwa yang perlu mendengar Injil. Terima kasih, hari ini kami telah membawa persembahan. Tuhan juga berkati persembahan kami. Biarlah kiranya persembahan kami berguna untuk menopang dan memajukan pekerjaan Tuhan, baik
untuk pelayanan secara pastoral maupun pelayanan secara apostolat, agar semuanya kami sadar, kami bawa persembahan kami dalam bentuk kasih karena kami telah diselamatkan, ditebus oleh Tuhan. Inilah syafaat persembahan kami yang boleh kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar semua kita berdoa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan keselamatan dalam Yesus Kristus Putranya yang tunggal, serta janji penyertaan kekuatan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah online sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Amin.